Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 18 Oktober 2021 dalam pekan ke-29 masa biasa. Hari ini adalah pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 10 sampai 17b, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 9. Kedua bacaan liturgi hari ini dan pesta Santo Lukas, pengarang Injil, mengingatkan kita akan pentingnya kebersamaan di dalam hidup. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini men-sharingkan pengalaman hidupnya tentang kebersamaan dengan orang-orang yang menolong dan membantu dia dalam karya pewartaannya. Dia sharingkan bagaimana dia merasa sedih ketika orang-orang itu satu persatu lepas dari dia, entah dengan alasan apapun. Yang lain mungkin tidak mau lagi ikut bersama dengan Rasul Paulus karena lebih tertarik dengan hal-hal duniawi, dan yang lain lagi karena karya pewartaan di tempat yang lain. Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan dengan tegas bahwa dari beberapa orang yang lepas dari dia, tidak lagi hidup bersama dengan dia dalam kebersamaan, tidak lagi mendampingi dia dalam karya pewartaannya. Dan saat itu hanya seorang yang tinggal bersama dengan dia, yakni Lukas. Lukas yang pestanya kita rayakan hari ini sebagai pengarang Injil. Saudari dan saudara terkasih, hal yang sama juga soal kebersamaan itu juga diungkapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, dan ketika Yesus berbicara tentang tuaian yang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Saudari dan saudara terkasih, berkarya untuk Allah atau ambil bagian dalam karya pewartaan, itu tugas semua orang yang percaya, tugas saya dan Anda, tugas kita semua. Tugas itu harus dilaksanakan dalam kebersamaan. Mengapa harus dilaksanakan dalam kebersamaan? Karena memang tugas itu berat. Tugas itu sulit. Mengapa berat? Mengapa sulit? Kesulitan dan bahwa tidak ringan pekerjaan itu, tugas itu diungkapkan dengan kata-kata Yesus sendiri. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Artinya apa? Banyak tantangan di medan pewartaan, di medan karya. Karena itu Yesus mengutus para muridnya berdua-dua, dan dengan itu Yesus menunjukkan pentingnya kebersamaan. Orang tidak mesti bekerja sendiri-sendiri. Orang harus bekerja dalam kebersamaan, bekerja bersama dengan orang lain, bekerja sebagai sebuah tim. Walaupun kita harus akui kenyataan, seringkali orang akhirnya lepas dari kita. Orang akhirnya lepas dari tim dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena tersinggung, mungkin karena tidak cocok dengan kita misalnya. Bisa saja terjadi seperti itu, dan hal itu wajar. Tetapi kalau ini disampaikan kepada kita, biar kita memahami bahwa
ambil bagian dalam karya pelayanan membutuhkan kebersamaan, kerja dalam tim, tetapi juga risikonya adalah bahwa orang yang berada dalam sebuah tim tidak selalu ada di sana untuk selama-lamanya. Orang kemudian bisa saja tercerai-berai karena berbagai macam alasan, karena tantangan-tantangan yang ada dalam tim itu, dalam kebersamaan itu. Hal ini penting supaya kita sadar, karena kita dipanggil dalam kebersamaan untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Rasul Paulus mengalami itu. Orang yang dulu atau sebelumnya ada bersama dengan dia sebagai sebuah tim dalam karya pewartaannya, akhirnya satu persatu meninggalkan dia. Ada yang memang karena karya pewartaan di tempat lain, tapi ada yang memang sudah berhenti sama sekali, tidak tertarik lagi dalam kebersamaan, dalam karya pewartaan bersama dengan Paulus. Ini juga sama bisa menjadi pengalaman kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menyadarkan kita atas Quran yang memberikan inspirasi kepada kita untuk tahu dan paham tentang hal itu yang mungkin akan terjadi dalam karya pewartaan kita yang kita lakukan dalam kebersamaan. Dan yang kedua, Lukas telah menjadi satu dari keempat pengarang Injil. Saya kira kita tidak perlu menjadi pengarang Injil seperti Lukas atau Yohanes atau Markus atau Matius, tapi kita bisa menjadi pengarang Injil. Injil yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi Injil yang ditulis dengan cinta. Tuhan memberkati.